Cek. Cek, bismillah. Mohon responnya, suara kedengaran jelas atau enggak? Terdengar. Alhamdulillah. Kita mulai aja ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu adzim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita diberikan banyak sekali nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali insyaallah dalam sebuah kajian yang mudah-mudahan diridhai Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan penuh dengan keberkahan. Setelah pekan kemarin kita libur ya, insyaallah informasinya kajian pada hari ini untuk di semester ini adalah kajian yang terakhir, untuk selanjutnya libur kembali. Jadi insyaallah kajian spesial hari ini insyaallah akan disampaikan oleh dimohon Bapak Ibu peserta untuk mematikan, untuk di mute mic-nya. Kalau nge-zoom boleh. Lagi nih. Salam dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW serta para keluarga, sahabat serta umat yang selalu tetap istiqomah, yang mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam umat Rasulullah SAW, yang nantinya kita akan sangat menantikan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah pada hari ini kajian akan diisi oleh Ustaz Ghazali Sudir JLC. Beliau adalah kepala SMA IT Ashifa Al-Khairiyah wa Najah. Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita semua. Ini pesertanya umat semua ya. Ada yang ikhlas belum bergabung mungkin ikhlas. Baik Bapak Ibu sekalian, kita awali kajian pada pagi hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan membaca surat Al-Fatihah kita diberikan hidayah dan diberikan kemudahan untuk mencari ilmu dan diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadinihi wa ala kulli nafsin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini alhamdulillah dari peserta sudah hadir dari mana aja. Rata-rata orang Subang. Ada yang di luar Subang? Halo? Bisa di komen. Biasanya dari Riau ada, dari kemarin itu dari Solo ada, dari Jakarta ada, dari mana ini? Betul, Kepulauan Riau alhamdulillah setia ini hadir. Dari Bangka juga ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Menantikan kita sapa dulu Ustaz Ghazali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Sehat?
Alhamdulillah Itu sehat, sehat semuanya ya. Insya alhamdulillah. Allah. Backgroundnya lagi di mana itu Ustaz? Kayak lagi di luar negeri. Background virtual ini. Alhamdulillah. Baik, Ustaz, kita pada pagi hari ini insya Allah akan mengkaji tentang sabar dan keutamaannya yang terdapat di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan Ustaz bisa berbagi ilmunya kepada para peserta kajian Al-Fiqh Sahihul Quran pada pagi hari ini. Mungkin langsung aja pada Ustaz Ghazali, Anda persilakan. Ini saya belum jadi ini ya, Bisa langsung host. presentasi, Ustaz? Oh bisa ya? Bisa langsung di-share. Bisa langsung ini ya? Ya, jadi share. Karena hostnya cuma satu di sini. Baik. Ini udah muncul belum? Sudah, hidup adalah perjuangan. Udah ya? Sudah. Ya, baik. Ini nanti kalau suara saya juga nggak jelas, mohon diingatkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbaha mulkulillah walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah walaupun via virtual ya, via Zoom, dan alhamdulillah sebenarnya banyak hikmah via Zoom ini. Kita bisa kajian online, bisa kuliah online dimanapun berada ya, sambil baringan, sambil rebahan juga kan, insya Allah ini tidak mengurangi makna ataupun spirit semangat kita dalam terus menuntut ilmu. Dan alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu dalam sharing ataupun berbagi tadabur ayat-ayat Al-Quran, dan sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, burika ummati fi bukuriha. Jadi keberkahan umatnya Nabi Muhammad ini di pagi hari. Jadi kalau misalkan di pagi hari tidur lagi setelah subuh, itu kita kehilangan keberkahan hari itu gitu ya. Bagaimana burung pagi-pagi sudah terbang, sudah mencari makan ya, itu sangat luar biasa ya. Jangan sampai kita kalah sama binatang, sama burung gitu ya, pagi-pagi sudah bangun, maka kita akan kehilangan berkah itu gitu ya. Makanya hadisnya tadi itu burika ummati fi bukuriha. Jadi keberkahan umatnya Nabi Muhammad itu di pagi hari ini. Ya, di pagi hari itu makanya makruh ya. Para ulama mengatakan makruh tidur lagi setelah subuh. Kenapa? Karena tadi kita akan kehilangan keberkahan di hari itu. Ya. Nah, makanya tidak dianjurkan kalau setelah subuh itu tidur lagi, tapi langsung bisa beraktivitas ya, membaca Al-Ma'surat, membaca Quran gitu ya, atau kajian seperti ini, nanti olahraga gitu segala macam. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Nah, Bapak Ibu, ini amanah dari panitia itu terkait sabar dan keutamaannya dalam Al-Quran. Tapi saya kasih judul 4 mutiara kesabaran. Ya, karena ada 4 poin ini yang menjadi semacam frame ya dalam kehidupan kita. Ini yang sangat-sangat penting. Dan ini tentu saja yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Nah, ini perkenalan, saya lewat saja. Ya, baik, Bapak Ibu,
Ini saya di Muqaddimah ya. Muqaddimah ini saya menulis hidup adalah perjuangan. Begitulah pepatah mengatakan, mereka yang berjuang penuh kesabaran itulah para pejuang sejati. Hidupnya dibingkai dengan kesabaran, itulah orang-orang sukses. Mereka menghadapi berbagai kesulitan hidup dengan lapang dada, tidak mudah menyerah dan penuh percaya diri. Menghiasi diri dengan sikap sabar adalah akhlak orang-orang mulia. Jadi akhlak, puncak akhlak seorang muslim itu adalah sabar. Ya. Maka para nabi dan rasul ada istilahnya nabi ulul azmi, ya. Nabi ulul azmi yang memiliki azam tekad yang kuat. Di antaranya apa? Di antaranya adalah karena mereka memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Ya, contohnya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa. Ya. Ini terus Nabi Muhammad SAW. Ini dengan berbagai ujian, tantangan, rintangan, tapi tetap bisa sabar. Makanya yang namanya sabar itu adalah puncak kemuliaan akhlak seorang muslim. Nah, ini makanya di pagi hari ini sangat tepat kita berbicara sabar. Ya. Nah, Al-Quran berbicara sabar itu sangat banyak. Ya. Ini saya dapat referensi ya. Jadi kata-kata sabar dengan berbagai kata-kata turunannya di dalam Al-Quran itu disebutkan 103 kali. Al-Quran menyebutkan kata-kata sabar itu sampai 103 kali. Gitu. Artinya ini menandakan bahwa tema sabar ini menjadi di antara tema utama di dalam Al-Quran. Ya. Makanya pakar ilmu Al-Quran, sahabat Ibnu Abbas, mengatakan sebesar apa Al-Quran memperhatikan sesuatu, sebesar itu pula kita respect terhadapnya. Gitu. Jadi kalau misalkan di dalam Al-Quran ada surat Al-Munafikun, berarti ya, kita harus punya perhatian lebih. Oh, ternyata ada orang-orang munafik. Kalau misalnya di dalam Al-Quran ada yang namanya surat Al-Jin, berarti kaitannya dengan makhluk yang bernama jin ini sangat luar biasa. Ketika dalam Al-Quran disebutkan surat An-Nisa, berarti betapa perhatiannya Islam ini terhadap perempuan dan surat-surat yang lain. Artinya sebanyak apa Al-Quran berbicara tentang sesuatu, berarti itu adalah sesuatu yang maha penting bagi kehidupan kita. Apalagi kita sebagai seorang muslim yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Nah, saya di sini hanya akan menyampaikan 4 ya. Dari sekian banyak, saya akan menyampaikan 4 hal saja. Yang pertama apa? Yang pertama bahagia. Ya. Jadi Dr. Ain Al-Qarni pernah menulis bukunya yang sangat terkenal, La Tahzan, ya. Jangan bersedih. Jadi bahagia ini adalah sesuatu yang sangat-sangat dianjurkan dalam Islam, ya. Anugerah kebahagiaan adalah segalanya dalam kehidupan, ya. Bahkan orang untuk mencapai bahagia melakukan berbagai hal, ya. Bahkan sampai yang melanggar syariat, ya, untuk mencapai kebahagiaan. Walaupun kebahagiaan yang diraih kadang kebahagiaan semu gitu ya. Seperti orang-orang yang cari hiburan gitu kan, stres gitu ya, penat gitu ya, nyari-nyari hiburan segala macam. Tapi hiburan-hiburannya yang mengarah kepada maksiat, akhirnya nambah dosa gitu. Akhirnya kebahagiaan yang didapat adalah semu gitu ya. Bahkan untuk mencapai kebahagiaan itu orang masih punya persepsi bahwa harta ini segala-galanya untuk mencapai kebahagiaan, bahkan sampai terjadi pertumpahan darah segala macam. Padahal bukan itu, gitu ya. Padahal bukan itu yang dimaksud dengan
bahagia dalam Al-Quran. Kita bisa lihat ayatnya. Ya, jadi sikap sabar itu berbanding lurus dengan kebahagiaan. Jadi sikap sabar ini akan membawa kita pada satu titik di mana seseorang merasa lega, rela, ya, kemudian ikhlas, ya. Kemudian ia tidak gelisah dengan musibah, tidak gundah dengan himpitan hidup, dan tidak resah dengan cobaan dan ujian. Ya, jadi bila sikap ini dipelihara, kebahagiaan akan mudah diraih. Karena orang yang bersabar itu pasti bahagia. Gitu. Jadi betapapun sulit ya ujian-ujian hidup ini, tapi ketika kita sabar, kita ikhlas menerima ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, maka nanti pada akhirnya itu kita akan merasa lega, merasa tenang, yang pada akhirnya adalah bahagia. Gitu. Makanya salah satu ayatnya, ini dalam surat Al-Baqarah ya, wa basyiris sabirin, ini ayat 155-nya, beri kabar gembira terhadap atau kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, ketika seseorang ditimpa ujian, ya, musibah itu ujian, ya, ujian tidak harus meninggal dunia, ya, sakit, ujian, kemudian kesempitan dalam kehidupan itu juga ujian. Qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Maka katakanlah atau ucapkanlah sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jadi kata-kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan hanya sekedar ketika ada orang yang meninggal saja, tidak ya. Justru ini adalah konteks bahagia. Ya. Jadi ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan ujian dalam kehidupan kita, kita selalu mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka kepada Allah juga akan kembali, gitu kan. Bahwa sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali, gitu. Jadi harta yang dititipkan kepada kita hari ini itu sesungguhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diberikan titipan saja. Amanah anak-anak itu adalah amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sewaktu-waktu misalkan anak kita diambil, itu kita berpasrah diri dan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan ini dampaknya dalam kehidupan kita, dalam kehidupan seseorang itu sangat luar biasa. Ya. Kajian-kajian kesehatan sekarang ya. Di sini juga ada dari kesehatan ya, saya lihat ada Bu Titin ya. Kajian-kajian kesehatan itu sekarang dominan penyakit itu adalah dari pikiran. Ya. Pertama pola makan, kedua pikiran. Jadi sebenarnya yang paling dominan itu pikiran. Ketika seseorang merasa benci kepada temannya, kepada saudaranya, ada rasa dendam, ada rasa iri, ya. Kemudian ada rasa hasad kepada temannya, itu adalah sumber penyakit. Ya. Itu adalah sumber penyakit. Saya pernah mendengar satu cerita kisah nyata ya. Jadi ada seorang ibu tiba-tiba divonis ada kanker di dalam tubuhnya dan harus menyiapkan uang 150 juta untuk operasi tersebut. Kemudian selidik punya selidik, ternyata dikumpulkanlah anak-anaknya. Kemudian ibu ini meminta maaf kepada anak-anaknya, mohon maaf, maafkan ibu ya segala macam. Ternyata ibu ini mengakui bahwa sekian lama dia benci terhadap suaminya. Dia pendam itu rasa kebencian terhadap suaminya itu. Kenapa? Karena diceritakannya itu suaminya menikah lagi. Gitu. Suaminya menikah lagi, kemudian dia tidak ikhlas, tidak rela suaminya menikah lagi, sehingga dia memendam kebencian yang sangat luar biasa di dalam hatinya.
dalam kurun waktu yang lama, ya, bertahun-tahun, sehingga pikirannya segala macamnya itu adalah perasaan-perasaan kebencian, sehingga ada penyakit tersebut. Nah, setelah dia ikhlaskan, dia relakan segala macam, berangsur-angsur sakitnya kembali pulih gitu ya, kembali sehat, terus sehat. Setelah dilakukan itu. Kemudian ada satu cerita menarik ya, di zaman Rasulullah, sahabat itu ketika sahabat ini datang, kemudian Rasulullah mengatakan orang ini adalah calon penghuni surga. Besoknya datang lagi, kemudian Rasulullah mengatakan hal yang sama, ini orang adalah calon penghuni surga. Besoknya datang lagi sampai 3 hari berturut-turut, kemudian Rasulullah mengatakan orang ini adalah calon penghuni surga. Kemudian ada satu sahabat penasaran, apa sih sebenarnya amalan unggulan orang ini sehingga Rasulullah mengatakan sampai 3 kali bahwa orang ini adalah penghuni surga. Akhirnya dia pura-pura ingin berkunjung, menginaplah sahabat ini di orang yang tadi disebutkan oleh Rasulullah bahwa dia calon penghuni surga. Sampai menginap 3 hari. Tapi ternyata setelah 3 hari dia tidak mendapatkan amalan ibadah khusus apapun yang dia lakukan. Di hari ketiga baru dia jujur, wahai sahabat, saya sebenarnya menginap ini saya ingin tahu amalan unggulan apa sih yang Anda lakukan sehingga Rasulullah mengatakan bahwa Anda ini adalah calon penghuni surga. Akhirnya orang ini mengatakan, saya tidak melakukan amalan apa-apa, tapi yang saya lakukan adalah sebelum tidur, ya, sebelum tidur saya membebaskan perasaan saya dari seluruh perasaan-perasaan iri, dengki, kemudian marah, benci kepada saudara-saudara saya. Saya maafkan semuanya. Itu saya rutin lakukan setiap malam sebelum tidur. Baru sahabat ini mengatakan, oh ternyata ini adalah rahasia di balik kenapa Rasulullah mengatakan bahwa orang ini adalah calon penghuni surga. Ya. Nah, ini jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini poin bahagia ini sangat-sangat penting bagi kehidupan kita. Jadi apapun bahagia ini adalah apapun kita tetap bahagia. Bahkan sekarang di medsos itu kan sering upload gitu ya. Bahagia itu sederhana, kemudian ngupload makanan jengkol apa gitu kan. Kan selalu begitu ya. Bahagia itu sederhana, tapi biasanya sesungguhnya yang upload seperti itu, biasanya sesungguhnya dia tidak bahagia gitu ya. Karena bahagia itu ada dalam hati, itu hanya hiburan aja, bahagia sederhana, upload apa gitu kan di medsos segala macam. Baik. Nah, ini yang kedua. Yang kedua ini adalah optimis. Ya. Jadi dengan sabar kita bersemangat jalani roda kehidupan ini. Sabar membuat seseorang optimis dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Optimis Allah cinta padanya, optimis hanya kebaikan yang menimpa dirinya, optimis setelah bersabar akan datang pertolongan, dan optimis setelah susah akan meraih kemudahan. Ya. Inna ma'al usri yusra gitu ya. Wa inna ma'al usri yusra gitu. Jadi optimis bahwa apapun ujian yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, dia selalu optimis. Ini adalah memang jalan terbaik yang Allah berikan kepada saya. Nah, sehingga dari sikap optimis ini ya dari kesabaran ini dia akan melahirkan sikap yang optimis. Makanya di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 60 Allah mengatakan fasbir, bersabarlah, inna wa'adallah haq. Sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala itu adalah hak, benar. Wala yastakhifannaka alladzina la yuqinun. Dan sekali-kali jangan orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan kamu. Ini gelisah gitu ya. Jadi kita harus optimis, harus yakin bahwa janji Allah itu adalah hak. Makanya bila ditimpa musibah, ia optimis bahwa itu adalah jalan ujian dari Allah. Sabar menjalaninya,
semangat dalam mengurangi dan pantang untuk menyerah, ia yakin dengan bersabar dapat segera keluar dari segala cobaan dan cabaran. Nah, ini poin yang kedua itu sangat luar biasa. Kaitannya dengan sabar ini adalah optimis. Ya. Jadi la tayasu min rahmatillah. Karena sesungguhnya orang-orang yang tidak optimis itu adalah orang-orang kafir. Jadi tidak ada ceritanya kaum muslimin ini orang yang beriman itu adalah pesimis. Tidak ada ceritanya. Berarti ada catatan dalam keimanannya ketika seorang muslim ini tidak optimis. Karena dalam Islam ini disebutkan bahwa seorang muslim itu harus optimis. La tayasu min rahmatillah. Janganlah berputus asa terhadap rahmat Allah. Karena sesungguhnya orang yang putus asa terhadap rahmat Allah itu adalah orang-orang kafir. Disebutkan dalam Al-Quran kan ayatnya seperti itu. Nah, maka poin yang kedua ini adalah optimis. Suara saya masih jelas ya? Masih terdengar jelas? Jelas, Ustaz. Ya. Baik. Nah, yang ketiga, ya. Tadi yang pertama bahagia, kedua optimis. Yang ketiga itu adalah kesuksesan. Jadi selain bahagia, optimis, bahwa sabar ini akan membawa kepada kesuksesan hidup. Seorang yang sukses adalah seorang penyabar sejati. Setelah melewati gelombang, badai, onak, dan duri, ia menghirup udara segar kesuksesan. Gitu. Jadi kalau ibarat mendaki gunung, ya, saya dulu suka mendaki gunung, tapi setelah kaki cedera ya dua-duanya patah gitu ya, sudah pensiun gitu ya. Namanya mendaki gunung itu kan luar biasa ya, berjuang gitu ya, berlelah-lelah, capek, istirahat dulu, ya. Kemudian perbekalan habis gitu kan. Tapi ketika sudah nyampe puncak dari gunung tersebut, kita merasa segar, fresh, hilang gitu, kelelahan itu hilang. Karena kita sudah mencapai kesuksesan itu. Ya. Om Rud juga misalkan dalam bisnis itu kan seperti itu. Ya. Jatuh bangun segala macam gitu kan. Itu perjuangan yang sangat luar biasa, perlu kesabaran gitu. Untuk mencapai kesuksesan itu kan perlu kesabaran tingkat tinggi gitu ya. Sabar gitu sampai akhirnya dia mendapatkan kesuksesan. Makanya disebutkan di sini dalam surat Al-Mu'minun ayat 111 ya, surat ke-23, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inni jazaituhum al-yaum bima sabaru wa anna humul faizun. Ya, sesungguhnya aku akan memberikan balasan kepada mereka di hari ini karena kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang menang, al-faizun, orang-orang yang sukses. Gitu. Ini adalah kunci kehidupan yang sangat luar biasa. Ya. Jadi nggak ada ceritanya kalau yang sabar itu tidak sukses, gitu kan. Yang tidak sabar tidak sukses, iya itu kebalikannya. Gitu. Jadi kalau orang tidak sabar dalam hal apapun itu tidak akan sukses. Maksudnya misalkan kalau usaha itu dia hanya menggeluti satu bidang aja dari dulu terus gitu ditekuni sampai akhirnya dia sukses. Nah biasanya yang tidak sukses itu tidak sabar. Jadi dia ini lihat orang bisnisnya lain ganti lagi, ternyata tidak berhasil, lihat lagi yang lain ganti lagi. Akhirnya dari nol lagi. Akhirnya nggak ketemu akhirnya gitu. Nah ini begitupun dalam berbagai hal ya, dalam disiplin ilmu dia misalkan tekun menekuni dalam salah satu disiplin ilmu terus gitu kan, dia bersabar di situ terus sampai akhirnya dia menjadi pakar dalam hal apapun itu polanya pasti seperti itu. Jadi seorang yang sabar, tekun dengan fokus dari potensi-potensi yang dimilikinya, itu akan yakin itu akan meraih kesuksesan. Gitu.
Dan ini sangat luar biasa, contohnya sangat banyak ya. Sangat-sangat banyak. Contohnya ini sangat luar biasa. Dan ini memang perlu yang namanya kesabaran itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun ini mengatakan bima sabaru annahum humul faizun. Jadi balasan bagi orang-orang yang sabar itu Allah Subhanahu wa taala, ini janji Allah ya, janji Allah tidak akan mungkin meleset gitu, melenceng. Makanya janji Allah itu orang-orang yang sabar akan mendapatkan ganjaran dari kesabarannya itu adalah al-faizun. Kemenangan, kesuksesan. Dalam beberapa perang di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga sama. Ya, bagaimana dalam perang Tabuk misalkan, itu sangat luar biasa kan. Kekurangan bekal, terus lagi musim paceklik, musim panas, segala macam. Tapi saat itu para sahabat sangat sabar dengan kondisi saat itu, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada umat Islam. Ini sangat luar biasa. Yang keempat, syukur. Gitu. Jadi ini adalah 4 poin ini, kalau kita lihat, ini merupakan rumus ya, rumus dalam kehidupan kita. Ya. Bahagia, optimis, sukses. Yang keempat ini adalah syukur. Ya, syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang terhampar luas, syukur atas kemenangan dan kesuksesan, bersyukur kita bisa tetap optimis, syukur karena kita bisa tetap istiqomah di jalannya, bersyukurlah karena sikap sabar terhadap nikmat yang banyak adalah bentuk syukur kepada Sang Pemberi nikmat. Sikap sabar saat susah, ya. Jadi sikap sabar itu tidak hanya saat susah, namun saat senang pun mesti bersabar. Nah, jadi saat bahagia, saat senang, saat mendapatkan karunia yang banyak, saat mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah, kita harus bersabar. Makna bersabar di sini adalah bersyukur. Syukur adalah satu dari sejuta mutiara sabar. Ya. Gitu. Jadi bersyukur ini adalah sejuta dari mutiara sabar. Gitu. Makanya di dalam ayat ya, surat Ibrahim surat 14 ayat 5 ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Ya. Kayak Allah mengatakan adalah sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang sabar dan banyak bersyukur. Jadi sama dengan gitu kan. Sabar sama dengan syukur. Gitu. Nah, ini sangat luar biasa ya. Jadi ketika kita lihat ya, ini sebagai motivasi ya kehidupan kita. Jadi saya sih sering menyampaikan atau sering mengalami ya. Jadi ketika berbagai ujian gitu ya yang dihadapi, kemudian ada problem-problem gitu atau apapun itu bahkan yang tidak terbayangkan sama sekali oleh kita sebelumnya, kita ingat lagi 4 kata kunci ini gitu ya. Bahagia, optimis ya. Kemudian sukses gitu kan, kemudian syukur gitu ya. Nah, ini menjadi panduan bagi kehidupan kita. Jadi bersyukur itu bentuk kita ya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa? Atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak bisa dihitung-hitung ya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jadi kalau kita menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka sesungguhnya kita tidak akan bisa menghitungnya. Nafas kita, mata, ya kemudian mulut bisa berbicara,
kemudian hidung bisa mencium. Ya, sekarang kalau misalkan hilang penciuman ini bahaya lagi corona kayak gini kan. Artinya ini sangat luar biasa. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Penutup, jadi bangsa hari ini sangat banyak mendapatkan ujian ya, kelaparan, takutan, utang banyak, penyakit sosial, berbagai ujian lainnya. Ya, maka dituntut untuk kita itu menjadi pribadi-pribadi penyabar. Ya, makanya salah satu doa yang diajarkan di dalam Al-Quran, ya, Al-A'raf ya, surat ke-7 ayat 126, Rabbana afrig alaina sobro. Rabbana afrig alaina sobro wa tawaffana muslimin. Ya Allah ya Allah, limpahkanlah kepada kami sobro, kesabaran. Ya. Dan matikan kami dalam keadaan muslim. Inilah doa yang dilantunkan oleh umat Islam ini, atau umat terdahulu juga membaca doa ini saat diberikan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini tanpa kesabaran, ujian dan cobaan ini tidak akan berhasil dilalui. Nah, makanya ini saya anjurkan ya, doa ini juga kita baca gitu ya. Setiap setelah sholat gitu ya, dalam berbagai kesempatan kita baca doa ini, karena ini doa yang dicontohkan dan doa yang terdapat dalam Al-Quran. Karena doa yang paling bagus itu kan urutannya yang pertama yang ada dalam Al-Quran, kemudian yang ada dalam hadis. Nah, setelah itu doa-doa yang dicontohkan oleh para ulama. Jadi kalau kita berdoa, itu yang paling utama itu adalah doa-doa yang ada dalam Al-Quran, kemudian doa-doa yang ada dalam hadis. Nah, makanya ini salah satu doa kaitannya dengan kesabaran yang disebutkan dalam Al-Quran. Rabbana afrig alaina sobro. Limpahkan kepada kami sobro, kesabaran, wa tawaffana muslimin. Ya, pendek, Rabbana afrig alaina sobro gitu. Ini pendek doanya. Insya Allah sekali baca, insya Allah kita hafal gitu doa ini. Nah, terakhir, sabar satu-satunya sikap untuk menata kehidupan, karena ia mutiara berkah, mutiara rahmat, dan mutiara petunjuk. Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ya 157, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan berkah yang sempurna, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saya kira yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan ini menjadi tazkirah, pengingat bagi saya pribadi dan menjadi motivasi buat kita semua dalam kehidupan ini. Jadi 4 kata kunci ini sangat luar biasa ya, ketika kita praktekkan, kita terapkan dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita. Demikian, walafumikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsir pada Ustaz Ghazali atas materinya yang luar biasa, yaitu tentang kesabaran. Tadi ya ada 4 kunci, kata kunci keywordnya ya, yaitu bahagia, kemudian optimis, sukses, dan syukur. Syukur. Ya, ada 4 kunci dari mutiara kesabaran itu. Yang mudah-mudahan kita semua bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk senantiasa bahagia. Salah satu bahagia mungkin selalu tersenyum saat gitu ya. Itu salah satu ciri bahagia. Kemudian ini alhamdulillah ada pertanyaan Ustaz dari respon dari peserta. Mungkin bisa Ana bacakan. Dari Ibu Elik. Ustaz, maaf kalau boleh bertanya, bagaimana agar bisa bersabar dengan sikap anak-anak yang tidak mengenakan? Nah, kebetulan anak-anak semua sudah besar, di atas 18 tahun semuanya. Bagaimana Ustaz untuk
sikap terhadap anak-anak nih yang mungkin sikapnya tidak mengenakan. Iya. Ini belum definitif ya, sikap yang tidak mengenakannya itu apa gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Yang jelas kembali lagi ke materi kita hari ini, ya kita sebagai orang tua tentu saja meyakini bahwa anak-anak kita itu adalah amanah, ya. Amanah dari Allah, titipan dari Allah. Maka kita harus menjaganya. Siapapun apapun kondisi anak-anak kita, ya. Nah, itu yang pertama kita pahami, ya. Cara memahami bahwa anak itu adalah titipan dari Allah, amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang tua itu masih punya tanggung jawab terhadap anak-anak tersebut. Jadi ketika anak-anaknya tadi ya kurang mengenakan segala macam, berarti yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah yang pertama bagaimana menasehati anak-anaknya tersebut. Karena walaupun bagaimana anak-anak ini masih tanggung jawab orang tua. Ya, dan nanti di akhirat dipertanggungjawabkan gitu ya. Pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap amanah anak ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bersabar dengan sikap anak-anak kita tersebut. Ya, anak-anak kita masih kecil gitu ya. Kita ingat-ingat aja tadi yang ayat-ayat yang tadi itu. Karena kalau misalkan memendam perasaan-perasaan tadi ya tidak enak, ya itu sangat bahaya. Sangat-sangat bahaya dalam kehidupan kita, termasuk kesehatan kita sebagai orang tua. Jadi yang pertama adalah anak-anak itu menjadi tanggung jawab kita, berarti kita punya tanggung jawab tetap membina, membimbing anak-anak kita, memberikan nasihat. Kemudian yang kedua adalah kita bersabar dengan sikap anak-anak tersebut. Itu teorinya. Prakteknya ya tidak mudah. Ya. Prakteknya tidak mudah, perlu latihan, terutama latihan kesabaran. Karena kesabarannya harus dilatih. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaannya, Ustaz? Dari Ibu Bidan, nah tadi sudah di tag. Bidan itu, Ustaz, izin bertanya, kalau Anda sudah begadang, tadi di prolog Ustaz Ghazali menyampaikan tentang bagaimana menahan kantuk supaya tidak tidur setelah salat subuh. Nah, pertanyaan dari Bu Bidan mungkin terkait hal itu. Jadi sudah begadang setelah mendampingi persalinan, udah sholat subuh, nah, berapa menit kira-kira bisa nahan untuk tidak tidur lagi, untuk supaya keberkahan itu nggak hilang. Kira-kira ada waktunya kah? Berapa menit? Yeah. Jadi kita biar kita bisa istirahat gitu mungkin. Iya. Yeah. Ya di dalam ya memang ada kondisi-kondisi profesinya adalah memang dituntut jadinya begadang ya, kayak persalinan gitu ya. Kayak ada yang pegawai-pegawai pabrik itu pas shift malam gitu ya. Hadis mengatakan bahwa keberkahan di pagi hari itu sampai syuruk ya. Jadi setelah sholat subuh sampai syuruk. Syuruk itu berarti sampai mulai terbit matahari ya. Kalau sekarang subuh misalkan 4:30 ya sampai sekitar 5:30 ya, itu 1 jam setelah itu kan syuruk ya. Makanya ada sholat sunnah syuruk ya, dan pahalanya adalah pahala haji taman, tidak dikurangi sedikit pun. Itu batasan waktunya ya. Batasan waktu itu syuruk. Ya. Jadi batasan waktunya itu syuruk. Nah kemudian setelah syuruk kita sholat sunnah ya 2 rakaat. Kemudian setelah itu mau istirahat itu silahkan. Gitu ya. Itu silahkan ketika mau istirahat. Tapi usahakan dulu setelah sholat subuh tidak langsung tidur, ya, tapi baca Quran gitu ya, sampai menunggu waktu syuruk. Ya.
selesai waktu syuruk, itu boleh istirahat. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Yang repot itu kalau misalkan bangunnya syuruk terus tidur lagi gitu, Ustaz. Iya, kondisi yang tadi seperti itu. Kalau yang tidak begadang ya habis syuruk jangan tidur, bekerja kan. Ya, Jadwal betul. ngantor apa segala macam gitu kan. Ya, ada lagi pertanyaan dari Ibu Mahira. Bagaimana cara terbaik untuk memberitahu, tapi tidak seperti memberitahu ketika mengingatkan seorang bahwa tidur setelah subuh hukumnya makruh. Kemudian sekarang ini sedang menjamur pinjaman online. Baru kemarin membantu menyelesaikan permasalahan sahabat yang terjerat pinjaman online. Dalam kondisi terhimpit seperti ini, beliau sampaikan akan bersabar dan ikhlas dalam menghadapi kasusnya. Apakah kejadian di atas termasuk sifat sabar dan bagaimana hukumnya? Ada. Ya, ini memang yang pertama kiat bagaimana tidak tidur lagi setelah subuh. Buat kegiatan, ya. Kalau keluarga misalkan buat kegiatan tilawah bareng, baca al-masurat gitu ya, 15 menit gitu. Kemudian tilawah bareng setengah jam keliling gitu ya, misalkan satu-satu ya, baca Quran bareng-bareng gitu kan, atau murojaah bareng-bareng. Intinya dibuat ada kegiatan. Yang membuat tidur lagi itu kan karena nggak ada kegiatan. Nah ini silahkan, kan masing-masing punya kondisi masing-masing gitu ya. Jadi dibuat kegiatan. Intinya kuncinya adalah agar kita tidak tidur lagi itu dibuat kegiatan. Nah, bagaimana cara menasihati yang menasihati tadi itu? Ya caranya banyak ya, tergantung siapa yang kita ajak bicara gitu ya. Beda-beda gitu nanti caranya kalau secara teknis di lapangan. Tapi intinya bagaimana kita menyampaikan itu dengan cara yang baik, atau tadi dengan cara dibuat kegiatan. Jadi sesungguhnya kita mengajak, ayo kita mulai hari ini setelah subuh kita ada kegiatan ini segala macam. Nah, itu cara mengajak supaya setelah subuh ini tidak tidur lagi ya. Di samping juga misalkan ya dikasih penjelasan secara sederhana tergantung lawan bicaranya seperti apa gitu ya. Penjelasan bagaimana tadi misalkan keberkahan di waktu subuh, bagaimana dari tinjauan kesehatannya, segala macam gitu ya. Nah, ini bagaimana kiat cara memberitahu ataupun supaya kita setelah subuh ini tidak tidur lagi. Yang kedua, ini kaitannya bukan sabar ya. Kalau pinjaman online itu sebenarnya pemahaman yang keliru di awalnya gitu ya. Ini sangat bahaya ya sebenarnya pinjaman online ini. Jadi kalau bisa jangan ya. Karena ini sangat menjerat, bahkan kelipatannya itu sangat tinggi gitu ya. Itu sudah banyak korbannya, segala macam. Nah, kemudian kalau memang sudah kejadian gitu ya. Yang pertama ya harus beristighfar ya dengan pinjaman online ini. Kemudian yang kedua kalau sudah kejadian berarti jangan mengulangi lagi gitu. Jadi untuk menutupi pinjaman online itu usahakan jangan dari pinjaman online lagi gitu ya. Jadi bisa ke teman ya, ke saudara segala macam untuk segera menyelesaikan pinjaman online tersebut. Kemudian bertaubat, kemudian tidak mengulanginya lagi gitu. Jadi kadang pinjaman ini kan juga bukan buat sesuatu yang primer ya. Kadang gaya hidup ya. Gaya hidup sesuatu yang sifatnya konsumtif gitu segala macam gitu. Dan insya Allah yakinlah Bapak Ibu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak akan
menelantarkan kita ya. Jadi sudah diberikan rizkinya sebenarnya ya. Jadi seperti burung itu keluar itu kemudian pulang itu dalam keadaan kenyang. Itu burung ya, apalagi manusia yang diberikan akal. Ya. Belum lagi nanti usaha. Ya kita harus berusaha gitu. Jadi jangan malas untuk berusaha. Kita harus berusaha. Ya. Selain Allah sudah mendapatkan sudah memberikan jatah kepada kita, yakin kita tidak akan meninggal gitu. Kita tidak akan kelaparan, yakin itu. Jadi itu sesuai janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berusaha dan Allah akan melihat hasil usaha seseorang itu. Ya. Baru nanti yang ketiga itu adalah bersyukur. Ya. Lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau bersyukur maka Allah akan tambah rezeki itu. Yakin itu. Itu ayat Allah gitu. Nah, artinya konsep-konsep dalam kehidupan kita seperti itu ini harus betul-betul ini menjadi prinsip kehidupan. Nah, karena kita seorang muslim, seorang muslimah, bukan sebagaimana mereka yang tidak beriman. Jadi kaitannya sabar dengan konteks ini ikhlas nanti dimensi yang lain gitu ya. Jadi jangan sampai kita sabar besoknya nanti pinjam online lagi sabar gitu kan. Bukan itu. Gitu. Jadi lebih kepada bagaimana kalau sabarnya itu sabar tidak pinjam online. Nah, itu masuk poinnya gitu. Bagaimana kita bersabar menahan diri supaya tidak pinjam online. Nah, itu baru sabar. Gitu. Baru konteksnya sabar di sini. Banyak sekarang ininya gitu ya. Yang penting kita ada kemauan, ada kerja keras, itu insya Allah Allah akan berikan jalan itu. Kan disebutkan dalam ayat Al-Qur'annya juga seperti itu. Ya. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh ya mencari jalan itu, maka Allah akan berikan jalan itu. Allah akan berikan petunjuk itu. Seperti itu ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi ingat itu Selanjutnya lagu cicak-cicak di dinding. Nah, itu. Nah, Diam-diam merayap cicak, ya. Diam-diam merayap aja datang nyamuk. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap gitu ya. Betul. Betul. Jadi kalau misalkan hewan yang paling sabar itu ya salah satunya cicak. Karena makanannya terbang semua, dia nggak bisa terbang. Iya, betul. Ada lagi pertanyaan? Ini ada dari Bu Meti. Ada pertanyaan. Bu Meti ya. Ya. Terkait poin pertama yaitu orang sabar itu harus bahagia. Nah, ini bagaimana caranya tetap sabar dan tetap bahagia? Karena seringkali ketika bersabar itu kan biasanya suasana hati perasaan kita cenderung malah sedih. Itu gimana sih? Iya. Jadi tadi ya. Jadi konsep sabar sama dengan bahagia itu adalah ikhlas, rela. Ya, jadi misalkan kayak gini, sakit ya. Saya kemarin sakit ya 2 pekan ini, makanya suara masih seperti ini ya. Lambung, saya sakit lambung. Ya. Itu saya selalu diingatkan oleh istri, apa yang dipikirkan gitu kan. Ya harus ikhlaskan, harus relakan, keluarkan gitu kan. Akhirnya saya mikir-mikir, benar juga gitu ya. Jadi ada sesuatu yang menjadi beban pikiran saya gitu kan. Di akhir tahun segala macam banyak PR. Nah, itu jadi kepikiran terus gitu. Kepikiran terus akhirnya ya sudah mah fisik ini lagi ngedrop gitu kan, lambung akhirnya udah tambah gitu. Pikiran banyak. Makanya bebaskan. Kemudian saya setelah diingatkan oleh istri seperti itu, udah saya simpan dulu itu PR-PR itu. Saya simpan segala macam, akhirnya saya merasa lega ya. Merasa lega, merasa lebih tenang segala macam. Akhirnya nanti kan sama dengan adalah bahagia. Maksudnya di situ ya. Jadi maksud sabar di sini itu adalah ikhlas rela dengan kehidupan yang sedang kita jalani. Nah, itu kalau misalkan kan sering berkeluh kesah ya. Saya begini lihat teman
duh teman saya perasaan gini-gini. Belum tentu gitu. Belum tentu kalau kita mengalami apa yang dialami oleh teman kita itu belum tentu bahagia gitu. Jadi kata kuncinya itu adalah bagaimana kita ikhlas, ridho, ya rela dengan kehidupan yang kita jalani sekarang. Nah maka itu akan melahirkan sama dengan nanti bahagia. Jadi perasaan-perasaan sedih, perasaan-perasaan gelisah gitu ya, itu adalah persepsi dari kita sebenarnya kan terhadap kondisi yang kita alami hari ini. Tapi hilangkan perasaan itu, kita bangun yang kedua yaitu adalah bahwa ikhlas, rela, ini adalah yang terbaik yang Allah pilihkan buat saya. Nah itu insya Allah nanti akan sama dengannya bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu ya Ibu Meti. Ya. Mungkin tadi kembali kepada ayat tadi ya, Ustaz, tentang innalillahi wa inna ilaihi raji'un tadi itu ya. Itu ternyata memang tazkirah juga buat saya pribadi gitu ya, bahwa ketika kita mengucapkan innalillahi gitu kan, bahwa itu bagian dari keikhlasan kita ketika ditimpa sebuah musibah gitu, mungkin gitu Ustaz. Betul seperti itu. Jadi ketika apapun kita selalu mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Bukan hanya sekedar pas meninggal aja gitu kan. Masyarakat kan di masyarakat secara umum innalillahi wa inna ilaihi orang meninggal ya enggak gitu. Kita hilang sendal innalillahi wa inna ilaihi rojiun gitu kan. Kita ketinggalan berjamaah sholat innalillahi wa inna ilaihi rojiun gitu ya, banyak ya. Intinya itu nanti kembalinya kan jadi keikhlasan bahwa semuanya adalah milik Allah, semuanya akan kembali kepada Allah. Nah itu kuncinya itu. Seperti itu. Ada lagi ini, ada mohon doanya. Dalam menghadapi santri, ya. Ya baik, ini ya ada siapa dari Ibu ya. Mohon doanya untuk Ana supaya lebih sabar lagi dalam menghadapi santri, nggak gampang emosi dan nggak mudah marah. Ya. Tipsnya adalah tadi ya. Jadi tipsnya itu adalah bagaimana kita mentazkiyah diri kita sendiri. Jadi sangat penting ya. Apalagi berinteraksi dengan anak-anak itu kan lumayan ya. Intensitas kita ya, karena saya juga di sekolah ya, di boarding school itu sangat luar biasa. Jadi bekalan ruhiyah, maknawiyah kitanya itu harus kuat gitu. Makanya dengan ada kajian-kajian seperti ini gitu ya, kita baca buku, kemudian dengar ceramah-ceramah, nah itu akan semakin menguatkan ruhiyah kita. Kita kalau tidak ada seperti itu, tidak ada baca Quran, tidak ada ikut kajian, tidak dengar ceramah segala macam, itu kering, kosong, sehingga itu cepat itu emosi-emosi gitu. Karena kan kita selalu mendapatkan dua bisikan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, bisikan kebaikan dan bisikan ketakwaan. Nah ini supaya dominan bisikannya itu kebaikan ketakwaan, kita harus sering mengisi, mencas diri kita gitu ya. Banyak sekarang fasilitasnya kan, baca Quran. Sekarang ceramah-ceramah itu luar biasa sekarang di Facebook, di YouTube apa segala macam. Yang penting itu punya kuota gitu. Ya, kuota itu banyak gitu. Ya itu menambah keimanan kita. Karena kalau nggak seperti itu, ya kering. Sebagaimana fisik kita kan butuh makan, ya kan? Sehari makan minimal 2 kali. Kalau nggak makan kan lemes gitu. Sama keimanan kita juga butuh gizi itu. Jadi ruhiyah ma'nawiyah kita itu perlu gizi itu. Kalau misalkan makan sehari 3 kali, berarti sebenarnya ruhiyah ma'nawiyah kita juga butuh itu sehari 3 kali juga gitu. Fasilitas-fasilitas sholat segala macam sebenarnya itu untuk menguatkan ruhiyah kita. Itu kan sudah dijadwal. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah, ada sholat tahajud nanti malamnya gitu kan. Ada kewajiban baca Quran segala macam. Itu sebenarnya perangkat, tools, kurikulum yang Allah berikan kepada kita untuk apa? Untuk kita tetap bisa survive
stabil gitu keimanan kita. Nah, kalau kita tidak melaksanakan ya udah gizi ruhinya itu hilang, sehingga yang muncul adalah tadi emosi, gelisah, sedih. Nah, itu berarti tanda-tanda keimanan kita sedang nurun kalau seperti itu. Tapi kalau keimanan kita sedang naik, ya tadi yang muncul adalah bahagia, optimis, sukses, bersyukur. Itu output-outputnya yang akan keluar itu adalah seperti itu ketika keimanan kita sedang naik. Tapi ketika keimanan kita sedang turun, yang muncul outputnya adalah tadi itu, gelisah, emosi, sering marah, bersedih gitu kan, segala macam. Seperti itu ya, Ibu Adis, Mang. Kata kuncinya adalah bagaimana kita terus penguatan gizi ruhi kita terpenuhi setiap harinya. Karena kalau tidak seperti itu, apalagi interaksi dengan santri yang setiap hari, ya kita akan keteteran. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan katsir. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Habis sih kalau yang di chatting kelihatannya. Kalau itu sekarang jatahnya MC saat bertanya. Silakan. Terkait ini Ustaz, tadi kan kita sudah membahas tentang 4 mutiara kesabaran gitu ya. Nah, cuman belum dibahas bagaimana ganjaran dari atau pahala dari kesabaran tersebut, balasan bagi orang-orang yang bersabar di akhirat. Iya. Tadi sebenarnya sudah ada ya. Jadi kesuksesan ya, al-faizun itu di antara balasan yang paling utama dari output dari kesabaran ini. Gitu. Kesuksesan gitu ya. Sukses. Tentu saja sukses dimensi kita kan dimensi ukhrawi ya, sukses dunia akhirat. Nah, ini menjadi pahala utama ketika kita bersabar. Allah janjikan kita akan meraih kesuksesan. Ya, kesuksesan dunia sudah jelas ya, banyak ya, kesuksesan yang diraih di dunia ini. Kesuksesan di akhirat ya sudah jelas. Ya, pahalanya nanti kan surga gitu ya. Kita lihat contoh misalkan orang yang pesimis kemudian bunuh diri, berarti dia tidak sukses gitu, tidak sabar menghadapi ujian-ujian ini, minum racun gitu atau gantung diri. Dia nggak sabar berarti, dia nggak sabar, kemudian akhirnya putus asa, akhirnya mengambil jalan pintas bunuh diri. Seakan-akan kehidupan di dunia ketika bunuh diri selesai, padahal itu adalah akan lanjut nanti di akhirat, dia akan bertanggungjawabkan masuk neraka gitu kan, kayak gitu. Nah, ini pahala yang paling tinggi dari kesabaran itu adalah kesuksesan. Tadi sudah disebutkan ya poin yang ketiga ya. Nah, poin yang ketiga. Seperti itu Ustaz, wallahu a'lam. Baik. Jazakallahu khairan katsir. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya langsung, mangga bisa di open mic. Tidak ada, kita cukupkan. Insyaallah untuk pengumuman dari LTQ Sahibul Quran. Nah, kajian Ahad pekan ini insya Allah terakhir di bulan Desember, dan juga KBM di Sahibul Quran sampai hari ini terakhir bulan Desember, selanjutnya libur mengikuti kalender akademik ya sampai tanggal 10 Januari 2021. Jadi kita jumpa lagi tahun depan ya. Syukran jazakallahu khairan katsir pada Ustaz Ghazali atas materi yang luar biasa pada pagi hari ini. Karena memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan kajian pada pagi hari ini. Namun Ana minta sedikit mungkin doa yang dipimpin oleh Ustaz Ghazali. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita ataupun tadabbur kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wala aiban illa satartah wala maridan illa syafaitah wala maridan illa syafaitah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit ya arhamar rahimin. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit ya arhamar rahimin. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesabaran, kemudian diberikan keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kecil. Ya Rabbana ya Arhamar Rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita sudah di penghujung acara kajian pada pagi hari ini. Jazakallahu khairan sekali lagi kepada Ustaz Ghazali dan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan bagi kita semua. Jangan lupa untuk senantiasa melaksanakan protokol kesehatan karena memang kita masih dalam kondisi pandemi ya. Jangan lupa untuk tetap pakai masker, hindari kerumunan dan cuci tangan pakai sabun. Jazakumullah khairan. Kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Billahi taufiq wal hidayah. Saya dari MC Muhammad Nurdiri, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya izin pamit ya. Ini materi bisa nanti di-download ya di referensimuslim.com. Itu saya biasanya kalau materi-materi yang sudah disampaikan, filenya saya upload di website tersebut. Kalau yang memerlukan seperti itu. Saya izin ya, pamit. Sekarang saya Ya, afwan. Assalamualaikum.